رحمكم الله الصلاة جامعة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha, keluarga besar Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah Karang Boyolali, rahimakumullah. Momentum Idul Adha tidak terlepas dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam beserta keluarganya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam 69 kali disebutkan di dalam Al-Quran di 24 surat. Bahkan ada satu surat khusus yang dinamai dengan nama beliau, yaitu surat Ibrahim. Nabi Ibrahim juga disebut sebagai bapak ketauhidan. Bapak tauhid. Tauhidlah keyakinan kepada Allah yang bisa membuat kita semua bahagia. Tauhidlah keyakinan kepada Allah yang bisa membuat kita selamat walaupun amal kita terbatas. Tauhidlah yang bisa membuat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu jamaah sekalian, keteladanan apa yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam beserta keluarganya? Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sedari kecil beliau sangat-sangat mencari keberadaan Tuhannya, sangat-sangat mencari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terpenting bagi beliau kecuali mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil. Bagi kita pun demikian. Tidak ada hal yang paling penting dalam hidup ini selain mengenal Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita semua. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mencari Allah dengan cara mentafakuri alam semesta. Melihat bintang, bintang tenggelam. Melihat bulan, bulan pun tenggelam. Melihat matahari, hada rabbi hada akbar. Ini Tuhanku, ini besar. Akan tetapi matahari pun ikut tenggelam. Nabi Ibrahim tidak mau menuhankan hal-hal yang tenggelam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mendakwahkan tauhid, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendakwahkan kepada keluarganya, mendakwahkan kepada ayahnya. Ayah Nabi Ibrahim, sebagaimana yang kita tahu, bahwa beliau adalah seorang pembuat patung. Memang hidayah hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Tapi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berusaha keras supaya ayahnya dapat memeluk Islam. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkata lain. Yang kedua, beliau mendakwahkan tauhid kepada kaumnya. Sehingga ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam akan dibakar oleh Namrud, ketika tumpukan kayu sudah sebegitu tinggi, dibakar dan dilemparkan dengan manjaniq, tapi dengan keyakinan kepada Allah, dengan kekuasaan Allah, Allah lah yang memerintahkan api itu menjadi dingin. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Yakin dan bulatnya hati Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak akan pernah rugi sama sekali. Api itu berubah menjadi dingin. Begitu juga beliau mendakwahkan tauhid kepada keluarganya, kepada istri dan anaknya. Terbukti pada saat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk meninggalkan Siti Sarah. Mohon maaf, diperintahkan untuk meninggalkan Siti Hajar bersama anaknya yang masih bayi, Ismail, yang masih bayi di lembah yang bernama Bakkah atau Mekah sebagaimana yang kita kenal sekarang. Beliau tunduk kepada perintah Allah. Bayangkan betapa perihnya hati seorang ayah meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi di lembah yang tidak ada orang sekalipun, tidak ada tumbuhan sekalipun, tidak ada air sekalipun. Tapi karena tauhid, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin perintah Allah Subhanahu wa taala pasti benar, yakin perintah Allah Subhanahu wa taala pasti baik.
dan yakin Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga hambanya yang bertawakal. Maka ketika Siti Hajar sampai 3 kali memanggil beliau, kemudian di panggilan yang terakhir Siti Hajar alaihi salam bertanya, apakah ini perintah Allah? Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah engkau meninggalkan kami di sini? Qala, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam menjawab, ya. Kemudian Siti Hajar membalas, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya. Siti Hajar yakin kepada Allah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Inilah tauhid. Tauhid seorang istri, keyakinan seorang istri, keyakinan seorang suami, seorang kepala keluarga, yakin bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala pasti benar, bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala pasti baik, maka tunduk, patuh, walaupun tidak ada makanan, walaupun tidak ada siapa-siapa. Tapi Allah Subhanahu wa taala selalu bersamanya. Dan inilah pendidikan tauhid yang luar biasa. Pendidikan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Dan hasilnya, hadirin sekalian, dengan ketauhidan Siti Hajar, kita lihat sekarang bahwa kaum muslimin di seluruh penjuru dunia diwajibkan berhaji. Dengan ketauhidan air Zam-Zam keluar. Dengan ketauhidan syariat sa'i di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah juga ada. Lalu bagaimana ujian selanjutnya? Ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam memohon kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Lalu anak yang telah diidam-idamkan lahir kemudian besar, tumbuh besar, tibalah drama ilahi yang akan menjadi pelajaran, yang akan menjadi ujian bagi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya untuk menyembelih anaknya yang begitu ia cintai. Anak yang selama ini ditunggu-tunggu. Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Lalu bagaimana pendapatmu? Nabi Ismail alaihi salam menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Perhatikan jemaah sekalian. Perhatikan bagaimana sikap Nabi Ismail. Inilah ketauhidan, keyakinan pada seorang remaja. Remaja yang mengenal Allah, tidak takut, yakin bahwa perintah Allah itu pasti baik, yakin bahwa perintah Allah itu pasti benar. Walaupun nyawa menjadi taruhannya, inilah Nabi Ismail. Contoh remaja yang bertauhid. Dan sekarang kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggantinya. Dan kita lihat, jadilah sekarang ibadah kurban yang mana setiap tahun jutaan orang mendapatkan kebaikan daripada ibadah ini. Tauhid dari seorang anak, tauhid dari seorang ibu, tauhid dari seorang istri, tauhid dari seorang ayah. Mereka yakin, keluarga mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan, bahwa tunduk dan patuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti baik, pasti benar. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bulat hatinya, teguh tekadnya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa hasbuh. Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi ketenangan hatinya. Kejernihan pikirannya akan dicukupi, keperluan lahirnya akan dicukupi, harta benda akan dicukupi, keperluan ilmu, kebutuhan ilmu akan dicukupi. Hanya bagi orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah kurban ini, ibadah Idul Adha ini, Idul Kurban ini merupakan salah satu contoh bagaimana orang yang patuh kepada Allah ciri-cirinya adalah berkorban. Ciri-cirinya adalah berani berkorban. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bisa mengorbankan keluarganya, bisa mengorbankan anaknya
untuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah lihat bersama-sama bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak akan pernah dirugikan sama sekali dengan cara ia berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang mari kita tafakuri bersama, kita pikir, kita muhasabah diri kita, seperti apa pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa pengorbanan kita untuk orang tua kita? Seperti apa pengorbanan kita untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Menyebut nama Allah saja kita jarang. Kita sudah ke masjid setelah sholat 5 waktu buru-buru keluar, seakan-akan sebegitu tidak butuhnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Membaca kitabullah, membaca Al-Quran terpaksa, malas-malasan dibandingkan dengan bacaan-bacaan kita. Dibandingkan dengan novel-novel romans yang semangat kali kita membacanya, dibandingkan dengan scrollan medsos, TikTok, Instagram, dibandingkan dengan game-game kita yang kita rela begadang untuk menyelesaikan game itu. Lalu seperti apa pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Waktu kita, mana waktu kita untuk Allah? Yang mulai jarang, bahkan tidak pernah. Sudah bangun, sudah ke masjid, tidur lagi. Apa sesungguhnya yang menjadi bukti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Padahal kemampuan kita memberikan yang terbaik kepada Allah itulah sebetulnya yang akan menjadi jalan kebahagiaan dan kemuliaan bagi kita. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kepada orang tua kita, pengorbanan apa yang kita berikan untuk orang tua kita? Pengorbanan apa yang kita berikan untuk orang tua kita? Kita lahir dari orang tua. Darah daging orang tua ada di dalam tubuh kita. Tetesan air matanya, tetesan keringatnya, tetesan darahnya mengalir dalam tubuh kita. Pernahkah kita berpikir agar ibu dan bapak kita menjadi ahli surga? Pernahkah kita berpikir agar ibu bapak kita tidak dibakar di api neraka? Seberapa banyak kita berkorban untuk orang tua kita? Seberapa banyak kita mendoakan ibu dan bapak kita dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibu bapak kita selamat menjadi ahli surga? Oh, saya sudah mendoakan orang tua saya setiap selesai sholat dalam 5 waktu, sehari 5 kali. Lalu pertanyaannya adalah, apakah cukup itu semua? Apakah cukup dengan kalian mendoakan ibu bapak kalian 5 waktu sehari? Setelah kalian mendoakan, apakah kalian lelah setelah mendoakan itu? Apakah kalian capek setelah mendoakan itu? Apakah kalian berkeringat setelah mendoakan itu? Tidak sama sekali. Jauh dibandingkan dengan orang tua kita yang telah berjuang keras agar kita bisa hidup. Saat kecil kita diberikan ASI, kurang, tidak cukup diberikan susu formula, makanan-makanan yang bergizi, tidak cukup diberikan vitamin. Kita sakit, kita dibawa ke rumah sakit, kita diobati dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup panjang umur, sehat afiat. Orang tua kita banting tulang supaya kita bisa sekolah, supaya kita bisa mondok. Kita paksa-paksa orang tua kita, kita bentak-bentak orang tua kita. Kita paksa orang tua kita bentak orang tua kita untuk membelikan ini, untuk membelikan itu, belikan HP, belikan motor. Gak mau mondok kalau nggak diberikan HP, gak mau mondok kalau nggak diberikan motor. Maka sesungguhnya orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala pasti ingin ibu dan bapaknya menjadi ahli surga. Setiap kali menyebut nama ibu bapaknya merintih kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, selamatkanlah kedua orang tua saya, selamatkanlah ibu bapak saya, selamatkanlah orang yang menjadi jalan saya hadir di dunia ini.
tidak rela melihat ibu dan bapaknya su'ul khotimah, tidak rela melihat ibu dan bapaknya terhimpit di alam kubur, tidak rela melihat ibu dan bapaknya membara di api neraka. Sejauh mana kita berkorban agar orang tua kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di penghujung khutbah ini Al-Fakir ingin mengajak kepada kita semua bahwa hidup kita akan bahagia, hidup kita akan mulia justru dengan kita banyak melakukan pengorbanan. Kita akan bahagia, kita tidak akan bahagia karena ingin dibahagiakan. Kita akan bahagia kalau kita senang membahagiakan orang lain. Allah akan memberikan kemuliaan bukan apa yang kita miliki. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak kontribusinya kepada manusia yang lain. Semakin banyak manfaatnya yang kita bisa berikan dengan ikhlas kepada orang lain, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tekadkan, kita gigih mencari ilmu Allah lewat Al-Qur'an, lewat kajian-kajian, lewat ulama-ulama yang hanif dengan ikhlas tanpa ragu. Kita sekuat tenaga mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan apa yang kita bisa berikan untuk masyarakat, untuk sanak saudara kita, untuk kerabat, untuk ibu bapak, untuk tetangga, untuk teman-teman, untuk guru-guru, untuk semuanya. Keluarkan waktu, keluarkan tenaga, keluarkan harta. Semakin banyak kita berbuat, sebetulnya di sanalah hidup kita akan bahagia dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Engkau yang maha menatap ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha tahu segala rahasia. Engkau yang maha menyaksikan setiap maksiat dan dosa-dosa kami, ya Allah. Wahai Allah yang maha tahu, Engkau tahu segala aib yang tersembunyi. Wahai Allah, pada hari ini kami mohon kepadamu, ya Allah. Terimalah amal-amal kami, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammi taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, terimalah semua amal-amal kami seburuk apapun niatnya ya Allah ya Rabbal Alamin.
Sejelek apapun amalnya ya Allah, Engkau yang maha pengampun. Jadikanlah hari ini benar-benar hari dengan penuh ampunan-Mu ya Allah. Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami ya Allah. Ya Allah, ampuni sekotor apapun tubuh kami ya Allah. Ampuni dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang tua kami ya Allah, ampunilah mereka ya Allah. Ampunilah orang tua kami ya Allah. Ya Allah yang maha penyayang, ya Allah yang maha baik. Sayangilah kedua orang tua kami ya Allah. Bagaimanapun keadaan mereka. Bagaimanapun keadaan mereka, kami adalah darah dagingnya ya Rabb. Berikanlah hidayah kepada orang tua kami yang belum mengenal-Mu ya Allah. Berikanlah taufik agar bisa patuh kepadamu. Berkahilah sisa umurnya ya Allah. Jadikanlah akhir hayat kedua orang tua kami husnul khotimah. Lapangkanlah kuburnya ya Allah. Ringankanlah hisabnya. Kami mohon kepadamu ya Allah. Kumpulkanlah keduanya di surgamu. Ampunilah kedurhakaan kami selama ini ya Allah. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, berikanlah kesempatan kami bisa menjadi jalan kebahagiaan dunia, kubur dan akhirat ibu bapak kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkahilah keluarga kami ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang benar-benar Kau sayangi, keluarga yang benar-benar patuh kepadamu ya Allah. Keluarga yang mencintai-Mu, keluarga yang dicintai oleh-Mu, keluarga yang terpelihara dari apapun yang Engkau murkai ya Rabbal Alamin. Ampuni kami ya Allah, belum bisa menjadi orang tua yang benar, belum bisa menjadi contoh yang baik. Titipkanlah kepada kami anak-anak yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Titipkanlah kepada kami keturunan yang mulia akhlaknya, sehat lahir batinnya, teguh imannya. Ya Allah yang maha mendengar, jadikanlah keturunan-keturunan kami lindungi dari kedurhakaan dan kesesatan ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya Allah ya Rabbal Alamin, ampunilah guru-guru kami ya Allah, para kiai, para ulama yang membimbing kami mengenal-Mu ya Allah, yang menjadi jalan cahaya bagi kami ya Allah. Ampunilah mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, ampunilah hamba-hamba-Mu yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi. Engkau maha menyaksikan hamba-hamba-Mu yang berbuat baik. Ampuni, sayangi dan balas kebaikannya dengan sempurna ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfirli wa tarhamni wa idza aradta fitnatan qaumin fatawaffani ghairu maftun. Allahumma inni as'aluka hubbuk. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbu amalin yuqarribu ila hubbik. Ya Allah, ampunilah hamba-hamba-Mu yang pernah kami zalimi ya Allah, yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Engkau tahu setiap kezaliman kami, tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, lapangkanlah hatinya agar bisa memaafkan kami. Jangan biarkan hamba-hamba-Mu teraniaya oleh diri kami. Cegahlah kami dari perbuatan yang zalim terhadap siapapun. Ampunilah ya Allah hamba-hamba-Mu, saudara-saudara kami yang pernah menyakiti kami ya Allah. Pada hari ini kami benar-benar mengikhlaskannya ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, Engkau mengetahui keadaan pesantren kami yang sesungguhnya ya Allah. Ampuni kami belum menjadi guru yang amanah bagi santri-santri kami ya Allah. Betapa banyak contoh buruk yang kami lakukan. Ampuni ya Allah. Jangan biarkan santri-santri kami rusak karena akhlak buruk kami. Ampuni ya Rabb, kami belum bisa mendidik dengan benar, belum bisa memberi contoh dengan baik.
belum bisa menunjukkan jalan yang lurus. Ya Allah, ampuni kami belum bisa mendoakan santri-santri kami dengan ikhlas. Jadikanlah santri-santri kami saleh, hafiz, hafizah. Lindungilah dari perbuatan durhaka ya Allah. Lindungilah santri-santri kami dari perbuatan yang hina, perbuatan yang nista. Berikanlah kami kesanggupan agar bisa mengelola pesantren kami dengan barokah ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Andai waktu nanti memisahkan ya Allah, kumpulkanlah kami kembali di surgamu sebagaimana Engkau mengumpulkan kami di tempat ini ya Allah. Jangan biarkan satupun keluarga pondok pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah masuk menjadi ahli neraka ya Rabbal Alamin. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, jadikanlah seluruh keluarga besar pesantren kami ya Allah Al-Hikmah ini ahli salat yang khusyuk, ahli sedekah yang ikhlas. Bukakanlah rezeki yang halal barokah, jauhkanlah dari segala bala wal fitnah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikanlah kecukupan bagi kami yang kekurangan, berikanlah rezeki yang berkah bagi kami yang terlilit hutang. Karuniakanlah pendamping yang terbaik bagi yang mendambakan. Karuniakan keturunan yang baik bagi yang menunggu-nunggu kehadirannya. Berikanlah kesembuhan lahir dan batin bagi yang ditimpa musibah penyakit. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Ya Allah, golongkanlah kami menjadi ahli Al-Quran, mudahkanlah kami dalam menghafal Al-Quran, mudahkanlah kami dalam memahami Al-Quran, cintakanlah hati kami Al-Quran ya Rabbal Alamin. Mampukanlah kami mengamalkan Al-Quran, jadikanlah kami pendakwah Al-Quran. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah al-Mukarramah wa Madinatul Munawwarah. Ya Allah, berikanlah kami semua ini ya Allah, Engkau undang ke Baitullahmu, baik haji maupun umrah. Undang kami semua ya Allah, undang keluarga kami, undang orang tua kami, undang keturunan kami sebelum ajal kami tiba ya Rabbal Alamin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustada'afin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin kataib al-Qassam ya Rabbal Alamin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina dan dimanapun yang teraniaya ya Allah. Engkau menyaksikan penderitaan saudara kami, semuanya dalam genggaman-Mu ya Allah. Engkau tahu siap luka, Engkau tahu siap lapar, Engkau tahu siap haus mereka ya Allah. Tidak ada yang luput dari pengetahuan-Mu. Siapa lagi yang dapat menolong selain Engkau? Ya Allah, Engkau maha kokoh perlindungan-Mu, maha mudah menyelamatkan hamba-hamba-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma hafaz Masjid Al-Aqsa min al-Yahudi al-Hakimin. Allahumma a'id al-Masjid Al-Aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma tahhir al-Masjid Al-Aqsa min al-Yahudi al-Ghazibin. Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunak ya qawiyyu ya matin. Allahumma munzil al-kitab mujri as-sahab hazim al-ahzab sari'ul hisab ihzimil yahuda wa zalzilhum ya qawiyyu ya aziz. Ya Allah, bebaskanlah saudara-saudara kami dari penjajahan kaum zalimin, dari penjajahan kaum Zionis. Ya Allah, kaum Zionis ada dalam genggaman-Mu ya Allah. Cerai-beraikanlah mereka, jadikanlah setiap rencana jahat mereka kembali kepada mereka ya Rabbal. Bebaskanlah Masjid Al-Aqsa ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang saleh, para pemimpin-pemimpin yang menjadi contoh, para pemimpin-pemimpin yang amanah, para pemimpin-pemimpin yang takut kepada-Mu. Jangan biarkan negeri kami Indonesia yang sebesar ini ya Allah
dipimpin oleh orang-orang yang lupa kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, balikkanlah hati mereka agar menjadi pemimpin-pemimpin yang bertauhid, pemimpin-pemimpin yang beriman kepadamu, pemimpin-pemimpin yang yakin kepadamu. Jadikanlah jalan bangsa ini jalan yang Engkau ridhai ya Rabbal Alamin, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.